adalah nama jangka pendek, doa jangka pendek. Contoh, doa jangka pendek. Ini contoh aja. Daihatsu Xenia, jos. Habis itu Toyota Avanza, jos. Apa yang dilakukan Mitsubishi? Expander. Akhirnya ya terekspansi semuanya. Minggir semua. Karena buah dari doa. Itu konsepnya. Oke, habis itu warna logo usahamu. Cara paling gampang, telaah ke belakang saat juara akademis dan non-akademis, kamu sering dilingkupi warna apa? Gunakan, karena kamu sudah ditunjukkan. Tapi kalau kamu penuh ketidakberuntungan, itu biasanya warna apa? Nah, itu salah satu contoh. Habis itu yang ketiga adalah menghadap ke arah mana. Yang paling gampang adalah yang sudah track record adalah bapak ibumu. Nah, bapak ibumu itu garisnya apa? Waktu itu menghadap kemana? Baik itu kantornya maupun rumahnya. Pintu masuk ke ruang tamu atau pintu masuk ke ruang kantornya, bukan mulai dari depan pagar. Itu konsepnya. Baru yang terakhir, ini PR untuk semuanya, yang lebih dari 100 ini, yang ikut Zoom, PR. Mulai dari umur 2 tahun, sampai umurmu sekarang, oke, saya ambil misalkan, umurmu 68. Jadi umur 2 tahun sampai 68, ditulis. Aku dulu waktu SD sering menang lomba karet. Karetnya tak jual, laku, ditulis. Aku dulu sering mengerjakan PR. PR-nya temanku, tak tulis, dikasih uang sebabnya. Jadi yang penting yang dapat uang. Itulah garis manusia. Jadi garis manusia itu sebenarnya sudah ditunjukkan. Oh, kamu mau kemana? Itu sudah ditunjukkan. Cuma kita itu tidak menangkap yang masa lalu kita. Kenapa? Ya karena kena omongannya orang yang memberitahu bahwa tidak pernah dijelaskan holistik, komprehensif, proporsional. Bahasa sederhananya utuh, lengkap, komplit, menyeluruh, total, semua. Sehingga konsep kita akan jelas. Dan kita mau kemana, itu pas. Nah, selama ini membuat pembenaran. Contoh, pembenaran. Oke. Semuanya tak ajak 300 tahun yang lalu. Kamu kalau minum manis harus dengan gula. Padahal orang Indonesia sebelumnya tidak minum manis gula pasir. Madu, gula aren, gula kelapa. Dan 300 mendatang, baru kita sakit. Berarti dulu yang jualan gula pasir menggunakan copywriting dan cover selling. Biar apa? Gula pasirnya laku. Makanya dia menjual dengan copywriting dan cover selling. Sekarang sakit semua. Dan akan terjadi lagi 300 tahun yang lalu. Nanti tahun 2000, gampangannya 2300 lah. Semoga semuanya masih hidup lah. Kita saksikan. Semuanya sakit karena minum air mineral. Seharusnya ngomong, air mentah standar minum. Seharusnya air direbus. Jadi itu air matang. Nah sekarang air mentah standar minum. Biar keren namanya air mineral. Jadi mindset kita yang dirubah. Nanti 300 tahun lagi sakit semua. Oke, kembali ke jalan usaha. Jalan usaha kita, nanti kalau sudah ketemu, kita kategori apa, habis kategori apa, kita baru, oh arahnya mau kemana. Itu konsepnya. Sehingga nanti dari data ini, kita nggak banyak error trial. Gitu. Kalaupun berubah harus sedikit. Makanya seringkali saya ditulis, si tangan Midas, ada juga yang ngomong. Oke, yang kedua, tangan kanan Tuhan.
Berikutnya lagi, ini yang lebih ngeri lagi, CJ karo mae, Pak. Ya enggak, analisa sebenarnya itu. Tapi analisanya mateng, analisanya detail. Terus mappingnya detail. Nih, salah satu contoh. Oke, saya dulu cuma bertanya, titelmu apa? SPD. Habis itu MBiotek. Terus, kamu pernah jadi apa? Pernah jadi dosen. Ya sudah, ngajar. Lah kok dodolan geprek barang ini sopir ngajar. Ya sudah, cuma begitu aja. Sederhana. Dan sekarang jalan hidupnya. Berikutnya, bawahnya, ini ada Muhammad Agung. Sebelumnya kerja di apa? Terus fokusnya di apa? Sudah, hanya sederhana seperti itu. Demikian juga dengan body kalibrasi. Body kalibrasi sebelumnya jualannya hubungannya dengan engineering. Lah kok jualan hubungannya dengan sipil-sipil. Lah kok jualan lem-lem bataku juga. Jadi sederhana sebenarnya. Demikian juga dengan yang barusan. Oke. Lawang jenengnya bagus. Oke. Wahyu Utama, Dewa Putra. Lah kok dikasih Tommy Arnovan itu loh, siapa yang juga yang bikin. Terus biar lucu, pakai wajah-wajah lucu gitu di Zoom-nya ini. Karena wedi nek ketok ganteng terus ana sing wong seneng. Jadi sudah sederhana aja. Oh, itu doa dari ibunya yang begitu bagusnya. Ya sudah pakai itu aja. Dan di saat dulu di Indosat, tukang ngoceh. Ya kira ya kudu ngoceh. Jadi sederhana sebenarnya. Oke, biar menarik, silahkan bertanya. Konsepnya 4. Nama usaha, warna usaha, arah usaha, jalan usaha. PR-nya yang terakhir, yang penting. List. Sejak kamu kecil mendapatkan uang, itu apa saja, nanti baru dikategorikan. Oh, ini kategori dipersempit. Macam-macam. Nanti, kalaupun misalnya, lu kok semuanya sama properti. Nah, ini propertinya yang arah apa? Kok semuanya kuliner, tapi kuliner basah atau kuliner kering. Habis itu yang panjang, maksudnya bisa dimakan atau yang hanya sehari seminggu. Nah, nanti dari situ dicari lagi. Nah, itu konsep. Oke, ya salah satu contoh lah, paling gampang. Bapaknya dulu sales. Nah, anaknya sekarang ya sama, ya sales. Tapi sales ngajar online. Habis itu besok tanggal 16 berangkat ke Jakarta. Padahal baru 11 tahun. Siapa? Ya anaknya bos itu. Ya sudah, hanya begitu. Bukan saya pencetak pembicara, bukan. Karena ada juga yang saya cetak bukan di garis pembicara. Karena di sini ada banyak. Jadi saya selalu menggabungkan tekniknya. Tekniknya Pep Guardiola, saya campur sama Jose Mourinho, saya campur lagi sama Alex Ferguson, saya campur lagi sama Jurgen Klopp, saya campur lagi sama Rahmat Darmawan, saya campur lagi sama Bima Sakti, sama campur lagi sama Sintayong, nah, gitu loh. Oh, ini harus gimana? Nah, itu konsepnya. Oke. Oleh sebab itu, contoh lagi, nih, yang dari Nganjuk, Pak, saya bisa apa? Ya sudah, kamu tulis di situ, narasumber gitu aja. Akhirnya, saya iki, wah, orderannya akeh. Pak, aku nggak pakar ya, nggak usah pakar. Aku nggak guru ya, nggak usah guru. Sudah narasumber beres. Sekarang undangan kemana-mana. Ya sudah, hanya begitu aja. Sangat sederhana. Nggak usah mesem-mesem lah. Contoh lagi, saat mahasiswa aktif berorganisasi, akhirnya ya jadi ketua RT, ketua
pembangunan masjid, ketua segala macam. Nah itu guyang-guyu dan safety itu. Ya sudah, hidup manusia ya sudah begitu aja. Itu sangat sederhana sebenarnya. Kita itu nggak perlu mencoba yang begitu banyaknya, itu nggak perlu. Itu konsep, itu konsep. Oke, demikian juga ini nyoba. Oke, pertama cairan untuk cuci, habis itu nyoba lagi setrika, habis itu nyoba lagi kue, habis itu nyoba lagi lawang garisnya ngoceh dikongkon gawe foto deh semari lah sudah. Ayu legenda ini sudah jalanmu di situ. Itu yang paling gampang. Ya sama kalau mau tak bahas satu-satu itu sebenarnya ya sudah. Contoh dulu di dunia MLM. Akhirnya sekarang ya ngajar walaupun nggak di dunia MLM. Akhirnya jadi nama Didit Profit. Nah, akhirnya biar profit. Ini begitu aja. Kalau mau tak panggil satu-satu ya semuanya sama. Oke? Oke. Silahkan kembali ke hostnya. Pertanyaan. Oke, siap. Terima kasih Yang Agus. Untuk teman-teman silahkan bertanya. Sambil ini ada pertanyaan juga yang saya bacakan dulu ya. Jadi untuk bentar, paling atas sendiri dulu. Yang secara sekarang omset paling besar di fashion, tapi kalau tak telusuri dari jalurku nggak ada yang jualan fashion. Pertanyaan dari Muhammad Agung. Silakan ya. Oke, caranya begini, caranya. Kalau misalkan tidak ada garis fashion, oke, apakah kita melakukannya 10 kali lipat dibanding yang lain? Yang saya ajarkan itu kita effortnya biasa saja sama dengan orang lain, tetapi lancar, mudah, lapang, sukses. Makanya seringkali saya tulis itu, lancar, lapang, mudah, sukses. Itu yang garis hidup kita. Tetapi kalau kita keluar dari itu, kita harus 10 kali lipat dari sebelumnya. Nah, sekarang kalau 10 kali lipat itu juga lancar, ya sudah, dilakukan aja. Itu konsepnya. Tapi perlu diingat, berikutnya, karena fashion itu dapat dikatakan red ocean, harus megang 4. Produknya unik, kompetitornya sedikit, cukup ada pasar, ketemu pabriknya. Produknya unik, jangan jilbab cantik, tapi jilbab jumbo. Jilbab ekstra L, jilbab bayi, akhirnya jadi unik. Atau jilbab warna loreng, akhirnya jadi unik. Tapi tetap fashion. Ini yang harus dipegang. Produknya unik, kompetitornya sedikit, cukup ada pasar, ketemu pabriknya. Nah, kalau kita enggak, dihajar jilbab dengan kata kunci yang umum-umum. Yang akhirnya kita lelah main ad maupun main no ad. Dijadikan sebagai produk yang unik. Pasti kompetitornya sedikit. Habis itu, cukup ada pasar. Baru carilah pabriknya. Itu dalam perjalanan. Silahkan pertanyaan berikutnya. Baik, kalau ada yang mau live untuk bertanya, silahkan untuk dibuka mic-nya. Ada yang mau bertanya langsung? Dijamin 4 detik nggak ada yang berani. Karena orang Indonesia pertama pendiam. Saya berani, Eyang. Oke, langsung. Langsung Bu, Monarita, silakan. Iya. Apa kabar, Eyang? Sangat baik. Alhamdulillah. Eyang, saya kemarin malah lupa pas di Sentul itu saya mau tanya jati diri itu walaupun udah setua gini bingung jati diri. Ini bapak saya kan dulu itu cuman buruh. Ibu saya ya ibu rumah tangga. Kakak saya pegawai negeri.
Terus ya cukup berhasil lah ya, mereka pegawai negeri. Terus sayanya kemarin usaha travel yang kemarin saya cerita itu, yang usaha travel lumayan berhasil, tapi COVID ini mau bangkit lagi tuh males, malah jadi ke mainan yang keep fun itu, yang gimana, yang itu yang secara jalur jati diri itu jadi ruwet gitu kan. Jadi gini, sangat sederhana. Pertama adalah sesuaikan dengan besok butuh makan. Kalau mainan anak-anak Jipton sudah lancar, ya sudah, itu aja dulu. Yang Oh, penting konsep butuh makan. Setelah ini baru, aku harus garis apa? Kalau tadi untuk garis yaitu wisata. Tapi kembali lagi, wisatanya harus unik. iya. Nah, Iya, caranya sebenarnya simple aja. Dicoba maksimal 6 bulan. Kalau nanti kok plek, ya sudah, itu jalannya. Tapi kok ada kendala. Jadi yang saya terangkan ini, kalau tak ringkes, seret, usaha adalah jodoh. Sudah, hanya itu aja. Oleh semuanya yang hadir di sini, apakah dulu suamimu atau istrimu itu jodohmu yang kamu sudah tahu? Enggak tahu. Nggak tahu. Ya. Tetapi begitu mudahnya, ya akhirnya menikah. Padahal di sini ada yang pacaran mulai SMP. Habis itu berikutnya lagi sampai SMA. Habis itu mahasiswa, kurang lebih sudah 12 tahun. Perjalanan pulang dari Jakarta ke Tegal, ketemu sama laki-laki. Habis itu klik, langsung didatangi rumahnya. Dan sekarang jadi suami kita. Ya sudah, hanya begitu aja. Nah, kerja itu sama seperti itu. Kalaupun mainan anak itu kok begitu, tak, selama 6 bulan beres. Tapi kalau kurang dari 6 bulan, oke, kok sudah ada kendala dan lain-lain, berarti bukan jalan kita. Itu paling gampang. Oh ya, alhamdulillah sih berjalan 2 tahun ini yang apa? Tapi jadi ngerintis lagi dari nol kan, tapi ya alhamdulillah sih jalan berarti. Sekarang ditambahi caranya adalah apa? Caranya adalah harus membangun distributor luar Jawa. Harus membangun yaitu agen luar Jawa. Harus membangun yaitu grosir luar Jawa. Caranya bagaimana? Caranya yang luar Jawa dibikinkan sosial media. Spesifik ke area kota-kota di daerah yang ditunjuk. Nah, itu Oke. Ya, matur suwun yang. Oke, sukses, lancar. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Makasih Bu. Assalamualaikum. Yang lainnya silakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Monggo memperkenalkan diri, dari siapa nama, dari mana, silakan bertanya. Saya dulu tah. Ya, boleh, silakan. Yang perempuan dulu deh, yang ibu-ibu dulu. Yang laki ngalah ya. Yang saya Bu Rini. Kerjaan saya seorang dokter. Saya berusaha di bidang klinik. Oh, Bu Dokter ini silakan Bu. Dokter. Klinik saya itu berdiri sudah sejak 2006. Dulu Pak sangat pesat sekali, jadi rame. Terus setelah saya cerai sama suami, untuk usaha agak menurun. Tapi waktu COVID kemarin, ini lumayan sih bisa untuk bikin nutup hutang. Terus untuk saat ini agaknya kurang begitu baik. Jadi untuk keuangan banyak ini antara pemasukan sama pengeluaran memang lebih banyak pengeluaran untuk karyawan. Jadi untuk perbaikan apa ya yang bisa saya lakukan? Apa saya harus banting setir untuk saya tutup klinik atau bagaimana? Terima kasih. Sama-sama. Problemnya hanya satu, ini problem mental, bukan problem yang lain. Problem mental? Iya, karena habis ditinggal begitu aja. Oke. Enggak, yang kalau habis ditinggal itu sudah lama sih, kan dari 2009 ya. Oke, kalau begitu berarti gini,
konsepnya. Reduce cost mengenai karyawan. Nah, reduce cost mengenai karyawan yaitu adalah zaman dulu kita promo pasang baliho, kita promo sebar brosur, kita promo pasang di radio, kita promo di TV lokal, pasang di surat kabar dan sebagainya. Itu zaman dulu. Nah, zaman sekarang kenapa nggak promo dengan online? Karena klinik ya berarti menghajar area radius 30 km. Di mana kita mengenalkan kliniknya itu buka apa saja. Akhirnya orang mengerti, oh ini di sini. Salah satu contoh, ini salah satu contoh sederhana. Saya di Malang, nggak mungkin saya mau tahu semua klinik yang di sini. Pasti akan ngetik. Misalkan sebelumnya tes PCR, ya tes PCR di Malang, tes PCR terdekat, ibaratnya seperti itu. Dan ketemu. Zaman dulu buku kuning, sekarang adalah internet. Buku kuning butuh 3, nama toko, alamat toko, nomor telepon toko. Sekarang sama, nomor HP, alamat toko, dan kata kuncinya apa? Sebenarnya sama, cuma metodenya berbeda. Jadi jalan keluarnya adalah promo digenjot lagi, tapi via online. Untuk reduce cost, gunakan anak PKL. Kalau mampu, gunakan booth atau software atau tool. Kalau nggak mampu, ya yang ditunjuk tapi amanah. Nah, begitu. Untuk apa? Mempromokan tempat usahanya dengan menghantam semua kata kunci. Sehingga nanti orang akan tahu semuanya. Nah, itu jadi dengan digital marketing sudah bisa mewakili ya Yang ya. Bukan tidak, bukan jadi mewakili, ya memang harus karena hidup harus begitu. Ini contoh, hidup harus. Oke. Sekarang anak zaman sekarang, dulu kita waktu kos, waktu dulu menempuh S1, sore hari kita keluar. Untuk apa? Untuk nyari makan sore. Nah, anak zaman sekarang enggak. GrabFood, GoFood, ShopeeFood, Maxim Food, tahu-tahu di depan rumah. Oke. Sama dengan nanti untuk ngambil tes laboratorium itu nggak mau, datang ke lab nggak mau. Ya orang harus datang ke rumah kita. Habis itu dicolok. Itu sudah kita lakukan sih untuk kita home care. Tapi promonya yang harus digenjot. Oke. Supaya orang mengerti kalau kita melayani itu. Oke. Nah, wong pijet aja sekarang orang pijetnya suruh ke rumah. Wong krembat aja orang suruh ke rumah. Facial aja orang suruh ke rumah. Waktu COVID itu kita melakukan home care juga, tapi banyak yang tidak terbayar. Seperti tidak itu. Apa berbayar? Tidak ini apa ya istilahnya untuk bayar nggak ada uang kayak gitu-gitu loh kok. Siapa jadi, yang nggak bisa bayar? Ya pasiennya, jadi banyak dihutang pasien gitu loh. Oh, kalau seperti itu kenapa tidak dijual bukan dihutang, tapi harga modal. Untuk apa? Untuk yaitu jual nama dulu, portofolio. Konsepnya di situ konsepnya. Sama seperti halnya dulu diri saya mulai dari 0 rupiah. Habis itu 50.000, 100.000, 150, 250, 500, sampai besok 7,5 juta. Tapi kalau saya dulu nggak pernah melakukan, apalagi nggak saya lakukan tahun 2008, ya nggak mungkin jadi sekarang. Konsepnya di situ. Iya. Oke. Terima kasih. Bu Dokter. Bu Dokter ini besok jadi peserta yang jadi konsultasinya besok lebih lengkap. Oke. Siap. Oke. Berikutnya. Terima kasih ya. Makasih Bu Dokter ya.
Nanti Berikutnya nggak lengkap silakan. lagi, garis tangannya saya lihat nanti. Nah, lengkap Bu, besok Bu pakai telur. Nanti rumahnya pun harus dibedah gitu, harus gimana. Kayaknya perlu didatangi deh yang rumahnya itu Betul, ya. harus didatangi itu, harus dibetulkan itu. Ya, Iya, yang ya. insya Allah nanti Bu Dokter ya. Semoga yang berkenan Terima hadir. kasih. Sama-sama Iya. Bu. Silakan Iya. yang lainnya langsung. Ya, yang monggo Pak, siapa ini? Alif dari Palu. Monggo Pak Alif, Silakan, silakan. 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 Assalamualaikum Yang. Halo, assalamualaikum Yang. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini mohon pencerahannya Yang. Kalau dari penjelasan yang Agus tadi untuk flashback ke belakang ya, Betul. saya ijazah SD sudah hilang. Terus background kehidupan orang tua sampai meninggal dua-duanya belum pernah punya tempat tinggal. Pekerjaannya serabutan. Nah, itu pencerahannya Eyang seperti gimana? Oke, sederhana Mas. Serabutannya yang paling tertinggi apa dulu? Yang paling sukses apa dulu? Flashback-nya agak susah soalnya serabutannya mulai dari dagang, tani, terus dari semua itu kalau diukur yang terbaik yang mana? Gampangannya yang dilebihkan dibanding yang lain dalam rezekinya. kalau menurut saya belum pernah menemukan itu ya. Dibandingkan, misalkan kan sebelumnya serabutannya ada 4, sama-sama nggak sukses, tapi dari 4 ini yang mendekati ke sukses gitu. Orang tua Bukan, pekerjaannya panjenengan yang serabutan, yang menghasilkan uang terbanyak yang mana? Nggih. Untuk saya 5 tahun lalu itu sempat jualan herbal Yang, tapi karena terkendala sama pengetahuan di SEO, akhirnya tergerus oleh kondisi. Artinya jualan herbal itu yang paling laris, yang menghasilkan uang paling banyak dibanding yang lain. Bagus. Oh ya udah, berarti itu pekerjaan yang lain. Nah, itu maksudnya. Itu yang ditekuni, tetapi lebih spesifik. Herbalnya untuk sakit apa? Atau penyuplai produk-produk penunjang herbal. Jadi bahan baku untuk herbal. Atau packagingnya jadi herbal. Saya berangkat herbalnya lalu dari kendala keluhan orang tua sakit gagal ginjal. Setelah order dari teman, disarankan ya kalau orang tuamu sembuh, mendingan jadi agen saja. Dari situ awalnya. Ya, oleh sebab itu masih di dunia herbal, mulai dari kemasan herbalnya bisa jualan. Berikutnya packaging herbalnya bisa jualan. Bahan-bahan baku untuk menjadi herbal itu juga bisa jualan. Terus untuk box-box dari herbalnya juga bisa jualan. Tapi jangan jualan yang lintasnya jauh. Contoh misalkan lintas jauh yaitu elektronik. Lintasnya jauh, langsung jualan otomotif. Nah, begitu loh maksudnya. Saat ini malah terjunnya ke martabak ya. Jadi tidak ada perkembangan sudah sekitar 5 tahun. Tadi disampaikan di dunianya kembali ke masa jaya aja. Oh, siap. Nah, nanti di breakdown, ditelaah dari yang dunia herbal itu apa. Contoh aja misalkan, sebelumnya sukses jualan soto, berarti silahkan jadi penyuplai kobisnya. Jadi penyuplai kemirinya. Jadi penyuplai pembungkus sotonya. Nah, seperti itu. Jika sebelumnya di soto, kalau misalkan di herbal, ya ditelaah satu-satu. Itu konsep. Siap. Oke.
Dengar wong ngomong. Yang Oke. lain tolong di-mute dulu. Silakan. Oke, Yang sudah lain. ya. Berikutnya, Sampun, Bu siap, siapa siap. tadi? Matur suwun, Yang. Bu, Ya, ya, sama-sama. makasih. Oke, Bu Nur Assalamualaikum. Hasanah atau siapa ini? Silakan. Assalamualaikum, Eyang. Waalaikumsalam warahmatullahi Monggo, Ibu. wabarakatuh. Baik, terima kasih Eyang. Materinya sangat-sangat ini daging Eyang. Saya baru kali ini ikut materi panjenengan. Jadi begini Eyang, kalau berdasarkan materi panjenengan kan tadi saya suruh flashback ya masa kecil saya. Itu kalau saya lihat prestasi saya itu di bidang akademis Eyang. Jadi prestasi akademis saya itu benar-benar menonjol. Cuman setelah lulus dari pertanian Eyang, itu saya kok jatuhnya ke hotel Eyang, kerja di hotel. Berpuluh-puluh tahun di hotel, akhirnya karena pandemi kemarin dipaksa untuk dirumahkan tanpa pesangon. Nah, waktu itu memang sempat kepikiran mau buka les-lesan untuk belajar ya Yang ya. Cuman karena waktu pandemi kan belajarnya secara online, akhirnya saya pikir nggak efektif. Terus banting satunya ke kuliner. Nah, orang tua saya ini background-nya ibu saya pedagang, bapak saya usaha di kargo Eyang. Ini kok saya lihat ini kok mawut gitu Eyang. Mohon petunjuknya ini apa yang harus saya lakukan Eyang. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini caranya berpikirnya itu. Dulu akademis, terus habis itu hotel. Hotel di apa? Di F&B atau di marketing atau di begitu. Hampir nun sewu. Hampir semua departemen Eyang. Saya pernah di front office dan marketing manager. Yang paling sukses. Pernah di F&B-nya. Pernah di Menurutnya yang personalianya. paling sukses, misalkan dinilai 1. Di ini, Eyang, marketingnya, Eyang. Oke, di marketing. Terus berikutnya, dari garis orang tua apa aja tadi? Ibu pedagang, Bapak punya usaha kargo, Eyang. Pedagangnya spesifik, apa yang didagangkan? Daging, narkoba pedagang atau daging. apa? Pedagang daging Eyang di pasar tuh Eyang. Oke, daging. Dagingnya sudah gilingan atau daging masih mentah atau daging apa kan gitu. Daging mentah, daging sapi. Oke, terus berikutnya kemarin jualan kuliner apa? Saya abon Eyang. Oke. Berarti sudah beda. Abon siap makan. Kalau bapaknya daging belum diolah. Oleh sebab itu, kalau misalkan mau kuliner, ya harus seperti bapaknya. Jangan yang siap makan. Tapi harus yang mau mentah itu. Jika menggunakan itu. Tapi dari penjelasan-penjelasan ini, kenapa kok enggak menjadi guru les ngaji, guru privat mengaji. Terus berikutnya, untuk cara membaca Al-Quran dan lain-lain. Akhirnya punya orang nanti jumlahnya sampai 100 untuk les ngaji. Itu contoh paling sederhana. Berarti kembali ke les-lesan gitu nggak Yang? Sangat betul. Karena dari kecilnya hidupnya kan seperti itu. Oleh sebab itu, lesnya tidak harus mengaji. Les apa? Sederhana. Banyak orang yang pengen kerja di hotel, tapi bingung. Nah, kenapa kok nggak membuat? Pasti diterima tes kerja di hotel. Karena banyak yang menjawab pertanyaan-pertanyaan HRD aja nggak bisa. Menyiapkan apa saat mau tes kerja nggak bisa. Bajunya harus pakai apa? Ya nggak ngerti. Karena umumnya banyak yang salah kostum. Mau melamar ini, dia nggak ngerti. Dianggap ngelamar kerja itu putih hitam semua. Kan gitu. Nah, kenapa kok nggak membuat yaitu pendampingan diterima pegawai hotel? Cuman mohon maaf saya dari hotel kecil itu yang kerjanya di hotel kecil. Caranya, memangnya hotel kecil itu sedikit? Ya banyak. Dan banyak yang membutuhkan. Itu cara berpikirnya aja yang keliru. Itu contoh aja. Berarti, apakah harus menjual Alphard? Ya enggak. Wong Fortuner laku, Innova laku, Avanza laku, pickup ya laku. Nah, begitu. Jadi dibetulkan cara berpikirnya dulu.
Oleh sebab itu, ini contoh. Oke. Ibu-ibu yang benar-benar gaptek, diajari membuat email pelan-pelan, sampai dengan menulis email, sampai dengan ngisi password. Seneng. Tapi kalau ngajari membuat email ke mahasiswa, ya diketawain. Jadi tergantung pasar kita mau kemana. Nah, kita selama ini mental blocknya apa? Harus sempurna, harus 100, harus dikumpulkan, harus tidak boleh salah, harus lengkap, harus komplit, harus. Akhirnya ya nggak jalan-jalan. Salah satu contoh, yang lebih pinter dari saya banyak. Yang lebih hebat dari saya banyak. Tapi dalam mendeliver sebuah keilmuan, mereka, walaupun hebatnya kayak apa, dia yang nggak bisa. Nah, itulah kelebihan dari saya. Bagaimana saya bisa ngomong satu-satu? Karena ibu saya guru TK. Akhirnya yang mengalir ke diri saya. Nah, seperti itu. Makanya mulai dari 7:30 sampai sekarang, kan gayanya ya gaya guru TK. Harus ngomong satu-satu, harus diulang, harus dipahamkan, harus dimengerti. Bahkan sini semua tak ganti popok satu-satu. Itu konsep namanya. Nah, bapak saya kepala desa. Terus bapak saya punya SMP, SMA, ya sama aja. Akhirnya padahal diri saya sudah introvert, perfeksionis, melankolis. Itu seharusnya. Tapi ngoceh saya gak nontek. Padahal dulu nggak pernah saya bermimpi jadi pembicara, nggak pernah. Sangat tidak pernah. Karena nggak bisa berbicara. Saya bisanya cuma sudah gitu aja. Lainnya nggak bisa. Saya bisa bicara baru kelas 3 SMA. Tapi sekarang membicara dan tidak ada habisnya. Dan sekarang sampai jam berapa? Ya nggak ngerti. Pokoknya ya ngomong aja. Nah, kan di dunianya kan ngomong. Kenapa nggak diajari? Anak yang dari manapun tempatnya. Hotel itu jenisnya ini. Cara melamarnya ini. Yang paling banyak dicari itu ini. Kalau kamu mau di F&B, itu harusnya begini. Kalau kamu di marketing, nyarinya pasar itu begini. Banyak yang tidak melakukan. Nah, kenapa nggak membuka itu? Nanti akhirnya getok tular satu persatu. Karena sekolahan tidak ngajari. Nah, sekarang kenapa kok tidak menawarkan diri ke SMK perhotelan untuk ngajarkan tentang yang kemarin pernah dilakukan. Oke? Yap. Matur nuwun sangat Eyang pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Silakan, ada yang lain yang mau bertanya, langsung live saja daripada saya bacakan. Saya boleh. Assalamualaikum. Ini jauh dari Waalaikumsalam. Qatar, tolong diterima. Masya Allah, Bu Retno. Monggo, Bu. Qatar, Bu. Masya Iya, Allah. alhamdulillah masih sore. Qatar gimana? Sore Qatar. Alhamdulillah. Iya. Silakan, Bu, lanjut, Bu. Facebook saya yang paling lama nih. Bapak, apa kabar Bapak? Saya ke Malang kemarin belum bisa ketemu. Wah, kualat ini. Bapak enggak, Bapak ini apa jadwalnya? Wah, Masya Allah, luar biasa, kemana-mana. Nggih, saya mau tanya. Kebetulan kalau dari kecil saya memang senang jualan dari kelas 2 SD sampai dimarahin sama ibu saya. Kamu ini jualan macam-macam kayak gitu, malu saya, ibu saya begitu. Anaknya tentara masuk bakulan gitu, tapi nggak bisa direm itu. Darah dari nenek saya itu nggak bisa direm. Nenek memang pedagang sejati. Nah, sekarang Bapak, yang saya merasa bahwasanya saya itu tidak perlu capek, tidak perlu capek, tetapi bisa menghasilkan itu dari jual beli tanah. Jadi saya beli tanah sangat murah, kemudian alhamdulillah Allah datangkan saja,
kemudian saya bisa menjualnya itu bisa sampai 800%, bahkan 1000% dari yang saya beli. Itu saya nggak perlu, ibaratnya ketika saya bakulan, misalnya saya pernah buka catering, itu saya dari pagi, dari jam 4 sudah masak, terus kemudian sudah beli belanja dan lain sebagainya. Itu tidak perlu saya lakukan, tetapi alhamdulillah menghasilkan. Nah, kemudian alhamdulillah juga saya sekarang juga diamanai sama Allah untuk bisa bangun guest house dengan alhamdulillah dengan tidak terlalu berat buat kami. Nah, apakah saya harus meneruskan itu? Kebetulan kemarin sudah beberapa kali mencoba untuk usaha kuliner yang lain seperti buka usaha restoran pizza, beberapa cabang dan lain sebagainya. Akhirnya kolaps begitu saja. Nah, itu bagaimana, Eyang? Jawabnya yang satu aja jawabnya. Jadilah ibu rumah tangga saja. Nggak usah jadi. Ya sudah, itu jawabnya. Jadi gini. Saya betulkan pola berpikirnya dulu. Oke. Ini konsepnya dulu. Intinya itu hanya mencari kesibukan. Nah, mencari kesibukan itu bukan harus yang menghasilkan uang. Yang penting kesibukan berbuat baik. Sudah hanya gitu aja. Boleh sosialita, boleh, tapi sosialitanya apa? Kan begitu. Yang nggak boleh itu kan sosialita yang tidak baik. Nah, konsepnya tadi sederhana. Kalau dari dalam sejarah, kenapa kok nggak jualan tanah mandiri, jualan kafling mandiri, dan jualan properti mandiri, tapi bukan properti yang jadi. Berarti tanah lapang, tanah ladang, tanah sawah. Sudah hanya begitu aja. Tapi sangat dihindari yang hubungannya dengan makanan. Itu konsepnya. Itu pertama. Terus berikutnya lagi, yang terpenting itu kan di efek viral, efek komunitas, efek teman. Yang akhirnya orang nanti terhubungkan. Kenapa? Kalau usaha sendiri yang memang berputar, jawabnya simple. Jawabnya. Casingnya saja, casing Joker. Tapi hatinya Little Mermaid. Ya sudah. Casingnya saja yang Joker, wah nyungkani, wah penuh dengan karisma, penuh dengan, wah pokoknya tetek bengek lah. Tapi kesentuh dikit langsung sudah Little Mermaid dicampur sama Hello Kitty, ya sudah. Dan sudah berapa kali, nah sudah berhenti, selesai. Jadi apa? Ibu rumah tangga sekali 2 kali, deal setahun hanya 2 kali atau 3 kali. Sudah beres gitu aja. Gitu aja ya, Eyang ya. Tapi alhamdulillah, Eyang. Berarti itu aja yang ditekuni ya, Eyang ya. Ya maksudnya, sudah itu aja wong garisnya di situ. Kecuali mindsetnya gini. Urip iku ya berbagi, wong donya iki dititipno. Ya silakan jadi sinterklas gitu loh. Ya boleh, silakan. Tapi kalau diri saya stop sinterklas. Udah stop. Selesai. Cuma itu toh. Aduh. Berhenti untuk nyoba semuanya berhenti. Oh, gitu ya. Karena umur itu panjang, umur panjang. Nah, akhirnya harus memikirkan 4 orang. Nah, itulah energinya untuk digunakan mikir 4 orang. Nah, begitu. Bukan dititipkan ke Bisma. Ya sudah, nanti ada Bisma. Bisma aja yang ngatur semua. Saya titipkan Bisma aja, Pak. 4. Ya sudah. Oke, stop jadi Sinterklas. Oke, berarti dikelola sendiri saja ya, Pak ya? Betul. Oke. Sukses, lancar. Matur suwun. Oke, makasih Bu Retno dari Qatar. Berikutnya silahkan live, masih ada waktu beberapa menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sebutkan nama, asal kota dan Saya Rizal. Oh, Terima Mas kasih Rizal, sebelumnya. silakan. Saya Rizaldi dari Ponorogo. Untuk secara garis keturunan, ayah adalah guru agama dan juga pengawas agama. Dan saya pernah juara itu di bidang Olimpiade Sejarah. Tapi sekarang menggeluti usaha percetakan. Ini bagaimana yang secara garis keturunan dan juga keberuntungannya? Ya kan sudah betul. Intinya di dunia pendidikan. Oh iya. Sudah betul, di dunianya pendidikan. Cuma yang harus di-create adalah pegang 4. Produknya unik, kompetitor sedikit, cukup ada pasar, ketemu pabriknya. Jadi jangan megang kartu undangan. Karena pasti nggak unik. Kenapa nggak megang buku kurikulum? Jangan pegang agenda, tapi pegang map ijazah. Oh iya. Terus, kenapa kok enggak? Oke, buku Yasin tapi cover bludru. Berapa orang yang butuh buku Yasin cover bludru? Dan nembaknya pasar kemana? Ke Transmigran. Ya kalau di Jawa cuma sa-RT, paling 50 orang. Tapi kalau luar Jawa pasti 500. Sudah 500 cover bludru. Keren. Keren ya. Sip. Nah, itulah yang harus selalu ditelaah. Produknya unik, kompetitornya sedikit. Cukup ada pasar. Ketemu pabrik. Untuk semuanya yang hadir di sini, untuk mendapatkan ide-ide, itu sebenarnya cukup di 3 tempat. Sekolahan mahal, sekolahan murah. Rumah sakit mahal, rumah sakit murah. Berikutnya pasar mahal, pasar murah. Bukan mall ya, tapi pasar mahal, pasar murah itu adalah pasar mahal itu nggak becek, gitu aja, bersih. Nah, pasar murah itu yang kotor. Silahkan masuk, silahkan diamati. Satu-satu. Nanti kita pasti punya ide. Salah satu contoh, saya roadshow dari Lampung ke Palembang. Akhirnya saya tahu, dari Bandar Lampung ke Bengkulu. Akhirnya saya tahu. Demikian juga dengan Medan sampai dengan Padang. Akhirnya tahu. Demikian juga dengan Banjarmasin ke Palangkaraya. Kota Mobagu sampai Bitung. Nah, dengan menelaah sekitar. Nah, kita selama ini tidak pernah menelaah sekitar. Yang akhirnya, contoh, selama rekreasi sambil ngajar. Kan semua kota-kota. Banyak itu odong-odong. Akhirnya Yusro ini jualan odong-odong ya laris manis. Pertama hanya jualan persewaan. Sekarang kebingungan karena permintaan odong-odong. Itu pola sederhana. Tapi kalau misalkan tidak pernah langsung ke lokasi, ya nggak pernah tahu. Itu konsepnya. Oleh sebab itu percetakan tetap, tetapi carilah produknya yang unik, kompetitor sedikit, cukup ada pasar, ketemu pabriknya. Produk unik berikutnya, photobooth. Karena anak muda zaman sekarang itu bukan album, karena album itu jelek. Tapi harus buku yang sudah langsung tercetak. Padahal 5 tahun maneh pegatan. Tapi ke Indonesia, ya sudah. Nanti habis itu buatannya dibakar. Menghilangkan masa lalu. Itu konsep sederhana. Oke? Oleh sebab itu, sekarang berjalan dari Pacitan sampai ke Madiun satu-satu. Ada pasar apa, ada toko apa, ada rumah sakit apa, ada sekolahan apa, kebutuhannya apa, langsung ketemu nanti. Oke? Terima kasih yang. Sama-sama. Terima kasih. Oke, dan Rizaldi, makasih. Iya Pak. Ya, silakan masih ada yang mau bertanya lagi, teman-teman. Langsung live aja. Assalamualaikum, halo. Waalaikumsalam. Monggo Ibu. Saya silakan, dulu Bu. boleh? Monggo, iya. Bu Nuarita ya, silakan. Ya, Assalamualaikum, selamat malam Sugeng Dalu, Eyang.
Saya Bisa. dari Nganjuk, tepatnya PT Mersa. Saya istrinya Mas Miftah. Nganjuknya mana? Baron Jadi yang atau ingin saya tanyakan, Baron, iya Baron. Iya, yang ingin saya tanyakan, Eyang. Jadi ayah saya itu dulunya adalah seorang penyanyi, MC juga, pokoknya segala sesuatu usaha di bidang suara. Tapi juga pernah kerja pabrikan ibu saya, jualan baju dan juga catering. Saya sendiri kan pendidikan pasca di jurusan komunikasi, dan yang jadi pertanyaan itu setelah lulus saya ingin jadi dosen tuh kira-kira gampang jawabnya ini? masih ini enggak? Gimana? Langsung saya cut aja, langsung saya potong aja. Oke, monggo. Dari suaranya, saya sarankan jadi voice over. Oh iya, oh gitu ya. Iya. Nah, voice over yang cerita, bukan yang membaca, tapi voice over yang apa? Cerita. Cocok. Nah, sekarang silahkan bukalah Ika Pratiwi di Facebook. Kalau Ika Pratiwi itu lebih menekankan ke yaitu company profile. Cerita kayak sorry. Oh iya. Nggih. Oke. Ika voice niku nggih. Jadi Ika voice voice over sekarang itu kan banyak produk-produk yang dijual di online. Tapi tidak ada yang membacakan narasi. Nah, kita itu ngisi untuk dibacakan narasinya. Jadi logikanya begini ya. Nuarita Noviana Sari yang berasal dari, nah kayak gitu-gitulah. Jadi dijelaskan kayak trailernya sebuah film. Nah, dari cara menjawabnya dan lain-lain itu cocok untuk yang sebuah cerita-cerita. Paling gampang gini aja lah. Nanti masuk Facebook, buka Ika Pratiwi voice over. Nanti ada beberapa video-videonya. Tapi dia di company profile. Dan dunia itu banyak. Lawang dari begitu aja, kemarin sudah 2 kali ganti mobilnya. Kalau misalkan Ika Pratiwi ikut, nggak senyum-senyum. Biasanya ikut sebenarnya. Iya. Nah, ini salah satu contohnya. Iya. Cocok gitu. Enggak. Sama seperti diri saya, itu cocoknya untuk apa? Cocoknya adalah orang tua yang menasihati. Gitu. Makanya semuanya panggil Eyang. Karena dari medoknya, mandesnya, penekanannya, gitu. Itu konsepnya. Iya, betul ya. Nah, begitu. Oke? Sudah, nggak usah jauh-jauh, langsung voice over, langsung gampang. Kalaupun Nganjuk ke Magelang kan dekat, langsung datangi aja. Gimana caranya? Terus dapat uang. Oke? Ya, sukses. Mantap. Oke, makasih. Oke, selanjutnya. Assalamualaikum, Eyang. Waalaikumsalam, langsung. Mas, Waalaikumsalam. videonya dinyalain dong. Ya. Ya, silakan lanjut. Videonya dinyalakan. Assalamualaikum, Eyang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Bapak. Kuswanto, yang Bogor. Monggo, Pak Kuswanto. Bapak saya kan tani, tukang kayu sama tukang bangunan. Kalau ibu saya tani juga, Yang. Kalau saya usahanya sekarang itu bengkel sama bubut, itu masih nyambung nggak, Yang? Oke. Tadi untuk bapaknya tukang kayu, tukang bangunan. Sekarang las. Intinya di tukang. Ya sudah, selesai. Beres. Tapi kembali lagi, produknya harus yang unik. Nah, produk yang unik itu oning. Terus berikutnya yaitu karpot. Kalau saya masuknya ke pabrik-pabrik, Yang. Contohnya? Kayak apa ya? Instalasi pipa gitu, Yang.
PCB kayak gitu. Nah, biasanya instalasi pipa terus bikin bak-bak itu loh, Ya bak sudah, stainless betul itu. itu. Karena perlu keahlian khusus seperti halnya tukang. Ya, ya. Nah, tinggal mainnya harus di online. Mengapa? Karena kalau online itu uangnya berbeda harganya. Siapa yang pengen ke Konsep. Qatar? Iya, iya. Dengan Kalau adanya online, nanti minat pertama kerja. kan penawaran. Bukan lagi, Habis Iya. penawaran, nanti kan penjelasan. Kedua. Habis penjelasan, deal kan gitu. Lima Nah, tahun. biasanya seperti itu pasar ya. apa? Yaitu daerah-daerah industri untuk di tiap-tiap kota yang sekarang menggeliat. Cuman kalau saya masih Tariklah bandara baru, berikutnya pertambangan baru. Di kota itu pasti pertumbuhan banyak. Oke? Iya, iya, iya. Makasih Yang. Sama-sama, Mas Bali. Untuk Pak Kevin tolong di-mute dulu. Waalaikumsalam, silakan. Silakan, Pak. Iya, saya Mirza dari Surabaya. Silakan Pak Mirza. Iya, mau tanya yang Ya. dulu ayah saya itu usaha di bidang umroh haji ya, tour and travel. Tetapi kan bangkrut karena ada COVID dan sempat ada masalah juga. Terus sekarang tahun ini itu buka jualan es permen karet. Itu masih nyambung nggak Yang? Tapi dulu waktu umroh haji itu sempat jaya, terus jatuh karena ada masalah. Mohon pencerahannya ya. Makasih. Kalau saya Assalamualaikum. nyarankan adalah mengajari kejayaannya dulu bagaimana. Ya sudah, hanya itu aja. Sesederhana itu. Jadi melajari kejayaannya gitu ya. Ya, jadi gampangnya, oke. Tip dan triknya saat dulu jualan umroh dan haji. Misalkan, pertama, harus melihat pasar butuh apa. Ada yang butuh cepat, berarti turun di Mekah. Habis itu, ihram langsung. Madinah, habis itu pulang. Karena pengen butuh cepat. Ada yang pengen butuh rekreasi, transit, Singapura, habis itu Bangkok, habis itu Kolombo, habis itu Dhaka, habis itu Abu Dhabi, habis itu baru masuk. Pulangnya lewat Turki, karena niatnya sekalian rekreasi. Berikutnya lagi, harus belanja. Jadi sudah ditulis bahwa nanti di Mekah dan Madinah list tempat-tempat belanja adalah ini. Karena orang Indonesia kalau nggak belanja itu nggak enak. Walaupun cuma gantungan kunci. Nah, begitu. Itu konsep Indonesia. Berikutnya lagi, misalkan mau yang mudah dituntun. Dituntun dalam bentuk apa? Karena ada yang minta bebas, ada yang harus sama-sama semuanya. Nah, itu konsepnya. Nah, sekarang banyak sekali yang tidak mengerti tip dan triknya itu bagaimana. Untuk mengclosing orang yang umroh bagaimana? Padahal umroh itu sederhana. Keterikatan moral, aku trust, sudah. Aku bayar. Nah, itu konsepnya. Oke? Saya minta untuk ngajari tekniknya. Ada pertanyaan? Silakan. Oke. Mau jam 9 ya. Mungkin 1-2 pertanyaan lagi. Izin tanya. Mau jam 9? Mantap. Tanya Silakan, Pak. 1-2 pertanyaan lagi. Monggo, silakan. Kode kok ono kok ngene iki. Sama saya Nur Hidayat yang dari Sidoarjo. Silakan, Pak. Pak Nur Hidayat. Monggo. Ya. Dulu ibu saya sempat kerja di pabrik, terus kalau bapak tukang bangunan. Saya sekarang dulu sempat lama jadi sales, terus sekarang jualan tangga, Pak. Bagaimana menurut jenengan, Pak? Sudah. Pabriknya di apa? Bapaknya? Gimana yang? Pabriknya pabrik apa?
Global Way, jualan bola atau Hansaplast? Oh, pabrik sepatu Eyang. Oke, sepatu. Terus berikutnya, sekarang yang dijual? Tangga Eyang. Apa? Tangga, Ondo Eyang, Ondo. Tangga. Iya. Oke, Ondo. Ini untuk yang besi atau aluminium atau yang apa? Aluminium Yang. Oke. Usaha yang keberapa? Ini usaha setelah saya resign, ini usaha yang kedua. Saya resign 2017. 2017 saya jual palet plastik, itu langsung naik daun Eyang. Cuman karena itu kongsi, kita pecah kongsi. Akhirnya saya cari produk lain, nemu tangga ini sudah sejak 2019, 2020, 2021 lumayan pesat. 2022 ini lumayan turun Eyang. Oke, jadi gini, saya membahas yang kongsi dulu. Saya termasuk penganut paham anti kerjasama, anti kongsi, anti sinergi, nah kayak gitu-gitu. Di saat orang lain ngajari itu, aku anti. Oke, kembali ke akar persoalannya dulu. Oleh sebab itu selama ini menjualnya sampai radius berapa kilo? Itu dulu. Saya cover Jawa Timur Eyang. Oke, sekarang konvensional atau sudah online juga? Online pakai Facebook ya. Oh, berarti pasar ada 4. Baru mengerjakan pasar sosmed. Sosmednya baru Facebook, belum Instagram, belum YouTube, belum TikTok, belum Twitter. Belum lagi pasar marketplace, belum lagi pasar forum, belum lagi pasar Google. Jadi masih satu pasar, itu pun pasar salah satu saja. Nah, itu jawabnya. Oleh sebab itu, wajibnya ikut apa? Ya ikut Jumat, Sabtu, Minggu tadi. Biar mengerti 4 pasar. Ilustrasinya, aku jualan di Tunjungan Plaza, aku jualan di Pasar Atom, aku jualan di PGS, aku jualan di Kapasan, aku jualan di Monokromo. Jadi semua pasar kita harus apa? Jualan. Nah, begitu konsepnya. Mau tidak mau sudah waktunya karena sudah terbukti pakai Facebook jalan. Oleh sebab itu, kenapa kok nggak jualan pakai Instagram? Kenapa kok nggak jualan pakai TikTok? Kenapa kok nggak jualan pakai Twitter? Kenapa kok nggak jualan pakai YouTube? Ya, ilustrasinya tadi. Berarti di pasar larangan jualan. Di CFD ya jualan. Di Ramayana ya jualan. Nah, begitu maksudnya. Ya, Pak ya. Oke? Ya, Pak ya. Terima kasih ya. Sama-sama. Oke, sudah kurang 5 menit. Kalau tidak ada yang bertanya, diberikan penutup sama Eyang Agus. Oke, penutupnya seperti ini. Penutup. Silakan, Eyang Agus. Konsep mengajar adalah ajarilah dengan kasih dan didiklah mulai dari bayi. Jadi mengajar itu harus dengan kasih, jangan dengan cinta dan sayang. Akhirnya nanti siswi dikromo. Jadi mahasiswinya dinekai sendiri. Itu konsep dalam mengajar. Ajarilah dengan kasih dan didiklah mulai dari bayi. Jadi konsep bayi itu bagaimana? Jadi walaupun dikencingi, walaupun dibeoli, walaupun diapakan, tetap dia balik. Itulah yang harus step by step-nya harus dilakukan. Makanya kekuatan dari Piran Hamas adalah after sale service. Karena semua murid adalah bayi. Itu konsep mengajarnya dulu. Terus berikutnya yang terpenting. Sebenarnya semua itu sederhana. Kenapa di luaran nggak sederhana? Karena memang dibuat industri. Saking sederhananya, seringkali saya tulis, tidak ada ilmunya. Saking gampangnya. Oleh sebab itu, banyak sekali, kenapa sih kok dibuat sulit? Padahal sebenarnya sederhana. Tapi membuat sederhana, nah itulah yang perlu
jam terbang. Itu konsepnya. Oleh sebab itu banyak sekali murid-murid yang teknik background-nya apa aja, banyak yang sukses. Karena saya sederhanakan. Oh, begini loh tekniknya. Nah, begini. Nah, yang terakhir adalah sederhana. Kita butuh orang yang malas, biar kita kelihatan rajin. Kalau orang yang sudah malas, pasti kita butuh orang bodoh. Karena dari kemalasan bodoh. Supaya kita kelihatan pintar. Kalau sudah bodoh, pasti melarat. Karena kita biar terlihat kaya. Nah, maukah kita malas, bodoh, dan melarat? Semua keputusan ada di tangan Anda. Jadi sampai ketemu Jumat, Sabtu, Minggu. Dimudahkan, dilancarkan, dilapangkan. Seringkali saya tulis pagarnya atau hashtagnya. Yang pertama, tiap tahun umroh. Yang kedua, tiap 3 tahun beli rumah. Yang terakhir, sampai bertemu di depan pintu Ka'bah dalam rombongan. Amin. Amin. Amin, amin. Terima kasih Yang. Matur nuwun Eyang. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kasih Eyang. Kalau pengen ketemu Yang Agus langsung bisa Jumat, Sabtu, Ahad di Hotel Luminor besok. Langsung Selalu sehat, Pak Bambang. konsultasi langsung. Terima kasih Eyang Agus, teman-teman semua. Mohon maaf apabila tadi di awal mengecewakan karena kurang dari 100, sekarang sudah bisa di atas 100 ya. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan di webinar dan event-event Eyang Agus berikutnya. Matur suwun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Eyang, matur suwun Pak Bambang Kris. Oke, sami-sami Bu. Suhu BK. Sami, makasih. Izin live ya. Nggih, monggo Ibu, silahkan.